Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Tumbelina. Suatu malam, ketika Tumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Tumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Tumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Tumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Tumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Tumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Tumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Tumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Tumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Tumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Tumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Tumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf. Dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Tumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Tumbelina, dan pada saat yang sama 2 sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Tuan Gober yang pelit sudah lama tidak mencintai apapun atau siapapun kecuali uangnya sendiri. Dia tidak mengerti kegembiraan yang diberikan Natal dan Tahun Baru bagi orang lain. Karena itu, pada malam liburan, lelaki tua itu menolak membiarkan asistennya pulang kerja lebih awal yang ingin membelikan hadiah untuk putranya. Tuan Gober bahkan menolak undangan keponakannya untuk merayakan Natal bersama keluarganya, dan juga menolak untuk menyumbangkan uang untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Larut malam orang tua itu menutup kantornya dan pulang. Dan kemudian, di kamar tidurnya hal-hal aneh mulai terjadi. Angin bertiup dari suatu tempat, guntur bergemuruh, dan tiba-tiba hantu temannya, yang telah meninggal pada Natal lalu, muncul di hadapannya.
Tuan Gober sangat takut dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Roh berkata bahwa setelah kematian dia dihukum karena tidak berbuat baik dan tidak membantu orang selama hidupnya. Dia tidak ingin lelaki tua itu mengalami nasib yang sama. Jadi dia memperingatkan Gober bahwa 3 hantu lain akan segera mengunjunginya. Setelah kata-kata ini, roh itu menghilang. Orang tua itu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun tak lama kemudian, hantu seorang anak muncul di hadapannya. Tuan Gober tercengang karena itu adalah semangat tahun-tahun terakhirnya. Hantu dengan bantuan sihir memindahkan mereka ke masa lalu. Orang tua itu melihat dirinya sebagai anak kecil di kota tempat dia dilahirkan dan dibesarkan. Dia sedang mendekorasi pohon Natal dan dia bersenang-senang. Kemudian Tuan Gober melihat dirinya di masa mudanya, pada hari ketika, dengan penuh kegembiraan dan harapan, dia melamar kekasihnya. Setelah itu, laki tua itu melihat dirinya menjadi dewasa. Istrinya menangis, dan dia tidak mengerti mengapa dia memutuskan untuk berpisah dengannya. Faktanya adalah bahwa Gober tidak lagi memperhatikannya, tetapi hanya memikirkan uang. Orang tua itu tidak bisa melihat dirinya sendiri dari luar, dan meminta hantu untuk mengembalikannya. Roh itu akhirnya menghilang, tetapi hantu lain muncul menggantikannya. Dia membawa Gober ke rumah asistennya pada malam Natal. Seluruh keluarga sedang duduk di meja yang buruk. Orang tua itu yakin bahwa mereka semua membencinya, tetapi dia menjadi yakin bahwa sebenarnya tidak demikian. Ajudan itu bersulang untuk kesehatan Tuan Gober, dan istrinya dengan senang hati ikut bersulang. Dan kemudian orang tua itu memperhatikan bahwa putra asistennya sakit. Gober merasa kasihan pada anak itu dan malu atas perilakunya. Kemudian hantu itu membawa lelaki tua itu ke rumah keponakannya. Seluruh keluarganya senang dengan liburan itu. Yang terpenting, mereka meninggalkan tempat duduk di meja untuk Tuan Gober. Orang tua itu tidak menyangka akan melihat ini, dia selalu berpikir bahwa seluruh keluarga membencinya. Akhirnya hantu itu menghilang, tetapi roh tahun-tahun mendatang muncul menggantikannya. Dia membawa Tuan Gober ke pemakamannya sendiri. Semua orang mengatakan bahwa menjadi lebih mudah bagi mereka ketika lelaki tua itu akhirnya meninggal. Baru kemudian dia menyadari bahwa sepanjang hidupnya dia tidak membawa kebaikan kepada siapapun. Kemudian Gober melihat asistennya membawa bunga ke kuburan putranya. Orang tua itu tidak bisa lagi melihatnya, dan meminta hantu untuk membawanya kembali. Roh ketiga menghilang, dan Gober kembali ke rumah. Orang tua itu akhirnya memutuskan untuk berubah menjadi lebih baik. Untungnya, dia menemukan bahwa waktu telah mundur beberapa jam. Tuan Gober memutuskan untuk tidak membuang-buang waktu. Dia masih punya waktu untuk mengubah segalanya. Orang tua itu sangat senang dengan kedatangan Natal. Dia mengirim kalkun paling mahal dan paling gemuk ke rumah asistennya. Gober kemudian mengirim hadiah kepada putra penolong dan menyumbangkan sejumlah besar uang untuk amal. Setelah itu, lelaki tua itu pergi merayakan Natal bersama keponakannya, di mana seluruh keluarga menyambutnya. Keesokan harinya, ketika asisten Gober datang bekerja, dia menaikkan gajinya. Untuk putranya, lelaki tua itu menjadi ayah baptis. Ten Gober memberi anak itu perawatan terbaik dan dia terus menikmati hidup sehat. Sejak itu, laki tua yang pelit itu menjadi orang yang paling baik dan paling dermawan di kota, dan telah mendapatkan cinta dan hormat universal.